Shalom dan selamat pagi sidang jemaat yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya dimanapun kita berada, kita boleh senantiasa dalam keadaan sehat dan senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Mari di hari yang khusus ini kita boleh bersama-sama datang di hadirat Tuhan. Kita memfokuskan hati dan pikiran kita memuji Dia, kita menyembah Dia. Terlebih kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Namun sebelum itu, marilah izinkan saya untuk menyampaikan beberapa warta jemaat yang berkenaan dengan kegiatan gereja dalam sepekan. Warta yang pertama, pada hari Kamis, pada pukul 7 malam ada kegiatan Faith yang akan diadakan lewat Zoom. Untuk link Zoom akan dikirimkan dan dibagikan lewat grup GP Kris Kelapa Gading. Warta yang kedua, pada hari Sabtu ada 3 kegiatan yang akan kita ikuti. Yang pertama ada katekisasi pada pukul 16.00 bagi calon baptisan kudus pada tahun ini. Yang kedua, ibadah remaja pada pukul 17.30 dan pada pukul 19 WIB atau 7 malam akan diadakan ibadah pemuda-pemudi. Pada hari Minggu, pada pukul 9 pagi akan diadakan kelas sekolah minggu bagi anak-anak dan pada pukul 10.30 akan diadakan ibadah umum lewat channel YouTube GP Kris Kelapa Gading. Warta yang keempat, atas nama hamba Tuhan dan majelis jemaat, kami mengucapkan terima kasih kepada setiap jemaat yang telah memberikan persembahan dan perpuluhan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati setiap pekerjaan dan kehidupan jemaat Tuhan. Demikianlah warta jemaat pada hari ini. Kita akan melanjutkan ibadah kita. Saya mengundang sidang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama masuk dalam saat teduh. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus dan Penghibur kita Allah Roh Kudus hadir dan memimpin ibadah kita dari awal sampai selesai. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita bersyukur di hadapan Tuhan karena di minggu keempat pada bulan Januari ini Tuhan Yesus masih senantiasa memimpin kehidupan kita dengan kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita, dan kita sebagai manusia tidak dapat melukiskan akan kebesaran kasih Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagai rasa syukur kita, marilah kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian dari PPK nomor 21, Kasih Allah.
saja. Kita akan bersama-sama kembali menaikkan pujian ini di bait yang ketiga. Yang bercacat dikasihani, diampuni, disembuhkan, kasih Allah tak terbatas, kau pun dapat menikmati. Walau dunia ini berakhir dan kuasanya lenyap, kasih Allah tetap teguh, kekal selama-lamanya. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malam saleh-salehnya, tetap dinyanyikan malam saleh-salehnya. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh hati kami bersyukur Tuhan akan kasih Allah yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan kami ada pada hari ini, itu bukan karena kuat gagah kami, tapi kami yakin dan percaya semua itu karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, pada pagi hari ini segenap jemaat Tuhan datang di hadirat Tuhan. Kami ingin memuji Tuhan, kami ingin menyembah Tuhan. Kiranya Tuhan akan memimpin jalannya ibadah kami pada pagi hari ini, sehingga dapat berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Tuhan berkati juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan tidak berlalu Tuhan dalam kehidupan kami, tapi kami boleh jadikan itu untuk dalam kami menapaki hari-hari kami dan menjalani kehidupan kami di dalam tahun ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini adalah minggu keempat di tahun 2022. Akan masih banyak perjalanan yang akan kita lalui dan masih banyak pergumulan yang Tuhan mungkin izinkan dalam kehidupan kita. Tapi biarlah kita boleh menyandarkan diri kita, biarlah setiap langkah kita boleh diatur oleh Tuhan, dan biarlah hidup kita boleh dipimpin senantiasa dalam kehidupan Tuhan. Kita akan kembali menaikkan pujian yang mengatakan, tiap langkahku. Memimpinku
Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Namun sebelum itu, marilah kita siapkan hati kita. Kita akan menaikkan pujian firman-Mu. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Saya ajak semua kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami menghampiri Tuhan melalui doa, dan kami akan membaca kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran Tuhan, kebenaran yang suci ini boleh menyucikan hidup kami tiap-tiap waktu ya Tuhan. Tuhan nyatakan kehendak Tuhan bagi kami melalui hamba-Mu, sehingga kebenaran Tuhan boleh disampaikan dengan baik, jemaat Tuhan boleh mendengar dengan baik, mereka boleh bertumbuh di dalam iman, dan mereka semakin mengasihi Tuhan tiap-tiap waktu. Biarlah kami juga semakin mengerti kebenaran Tuhan, kami juga semakin mengerti kehendak Tuhan bagi kami. Kami boleh mengenal Tuhan sesuai dengan kebenaran-Mu yang Engkau nyatakan dalam teks suci ini. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah bagi kami melalui hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur ada waktu lagi ya, yang baik bagi kita untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita masih dalam tema yang sama, New Journey, itu perjalanan yang baru bersama Tuhan tentunya. Ada banyak rencana-rencana yang kita sudah rencanakan, tapi mari kita kembali melihat segala sesuatu, rencana kita, hidup kita, itu
berdasarkan kacamatanya firman Tuhan. Oleh karena itu kita akan belajar dari tokoh iman, yaitu dari Nuh. Maka saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari Kejadian pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-22. Kemudian akan dilanjut di pasal 7 ayat 1. Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 22, kemudian dilanjut pasal 7 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar di mata Tuhan dan dia tidak bercelah di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah batrah dari kayu gofir. Batrah itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat batrah itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada batrah itu dan selesaikanlah batrah itu sampai sehasta dari atas. Dipasangilah pintu pada lambungnya, buatlah batrah itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam batrah itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan segala yang hidup dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam batrah itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dan semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Pasal 7 ayat 1. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam batrah itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa Allah mencipta manusia mulai dari Adam dibentuk oleh Tuhan, kemudian dari Adam diambil tulang rusuknya, lalu adalah Hawa yang menjadi teman hidup daripada Adam diberikan oleh Tuhan. Dan di situ Adam dan Hawa di tengah-tengah taman, mereka mewakili diri Allah, mereka merepresentasikan diri Allah di tengah-tengah taman. Mereka berkuasa, mereka diberikan kesempatan anugerah yang besar untuk menikmati semua ciptaan Tuhan dengan bebas, kecuali satu pohon pengetahuan yang baik dan yang benar di tengah-tengah taman itu tidak mereka boleh makan. Bapak Ibu sekalian, Tuhan Allah berfirman kepada Adam dan Hawa, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Bapak Ibu sekalian, dari sini kita tahu bahwa Allah tidak hanya mengendaki Adam dan Hawa itu merepresentasikan diri Allah di tengah-tengah taman berkuasa atas ciptaan lain, tapi juga ini ada suatu perintah untuk menjadi saksi Allah dimanapun mereka penuhi bumi ini. Mereka menghadirkan diri Allah. Sebagaimana yang kita tahu, ketika Musa sebagai penulis ini, dia sungguh mengerti dengan ilmu kebijaksanaan daripada Mesir. Dia sungguh mengerti ketika dia berkata bahwa mereka harus merepresentasikan diri Allah di tengah-tengah taman dan di segala
ujung bumi, artinya bahwa di situ ada kekuasaan Allah, di mana mereka hadir, di situ ada kehadiran Allah di tengah-tengah bumi ini. Namun Bapak Ibu sekalian, mereka tidak taat dan melanggar semua perintah ini, dan akhirnya mereka harus menerima konsekuensi kutukan dari Tuhan. Mereka diusir dari taman itu, mereka tidak diizinkan menikmati yang seharusnya harus mereka nikmati dengan bebas. Tapi karena ketidaktaatan, dari dosa Adam mengalir dosa seterusnya kepada generasinya, yaitu Kain membunuh, menghabisi nyawa daripada adiknya Habel. Karena dia memiliki kecemburuan, kejahatan hatinya yang begitu besar, dan dia ingin cepat-cepat menghabisi daripada Habel. Karena apa? Kain persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Bapak Ibu sekalian, berlanjut lagi ketika akhirnya dari keturunan Adam lahir daripada Set. Maka dari keturunan Set kita melihat bahwa di situ mulai mereka memanggil nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, di sini kita tahu bahwa Allah menghendaki manusia menikmati tidak hanya persekutuan dengan Tuhan, tapi juga menikmati perjalanan hidup, menikmati Tuhan tiap-tiap waktu, menikmati berkat-berkat perkenanan Tuhan yang diberikan Tuhan kepada mereka. Tapi akhirnya mereka harus terbuang, mereka harus menikmati segala sesuatu dengan susah payah, jerih payah, harus bekerja, berjeli lelah. Ini adalah suatu konsekuensi yang Tuhan berikan. Tapi tidak hanya sampai di situ Bapak Ibu sekalian, dosa terus berlanjut sampai kepada keturunan selanjutnya. Dari keturunan Adam, dari Kain, kemudian disebut juga sebagai, kalau kita melihat di dalam teks ini, mereka disebut sebagai anak manusia. Dan disebut juga di situ ada anak-anak Allah, ya. Artinya apa? Ada perbedaan daripada keturunan Adam melalui Kain dan seterusnya di pasal 5 itu kalau kita bisa melihat. Lalu di situ juga ada keturunan anak-anak manusia, yaitu keturunan yang dari Adam kepada Set dan seterusnya sampai dengan di zamannya Nuh. Ya. Bapak Ibu sekalian, ini sungguh menarik. Ketika Tuhan memerintahkan beranak cucu dan bertambah banyak, namun dosa juga semakin bertambah banyak. Apa yang Tuhan kehendaki untuk mereka menghadirkan diri Allah di seluruh ujung bumi, tetapi akhirnya ketika mereka semakin banyak, bukan semakin menghadirkan Allah di tengah-tengah dunia ini, tapi justru menghadirkan sakit hati Tuhan, menghadirkan dosa yang terus menerus. Bapak Ibu sekalian, maka kita melihat manusia yang dulunya mereka menikmati Tuhan secara bebas, sekarang mereka harus terbuang, mereka harus terusir daripada taman itu. Kita melihat akhirnya sampai kepada zaman Nuh yang kita bisa lihat. Bapak sekalian, di pasal 6 ayat 8, di situ dikatakan bahwa Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ya, di tengah-tengah keberdosaan dunia ini, di tengah-tengah banyaknya kawin campur yang dilakukan dari anak-anak Allah dengan anak-anak manusia, yaitu dari keturunan Set sampai dengan Nuh, dengan mengambil istri daripada keturunan Adam melalui Kain. Nah, di situ menyakiti hati Tuhan. Ya, mereka kawin campur dan keinginan hatinya Bapak Ibu sekalian semata-mata untuk melahirkan dosa. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa Tuhan seolah-olah tanda kutip di sini Tuhan menyesal, dikatakan bahwa ia menyesal, ya, ketika ia melihat manusia, ia menyesal dan ingin segera menghabisi dunia ini. Ya. Seolah-olah Allah menyesal. Tentu ini sangat berbeda dengan Allah yang kita tahu bahwa Allah itu tidak berubah. Allah itu suci, Allah itu sempurna dalam rencananya, dan Allah itu tidak pernah gagal Bapak Ibu sekalian. Tapi mengapa ketika ia melihat manusia semakin bertambah banyak,
dan keinginan hatinya hanya semata-mata melahirkan dosa. Ya. Di sini dikatakan di ayat 5 pasal 6. Ya, kecenderungan hati daripada manusia itu semata-mata melahirkan dosa. Di sini dikatakan bahwa semata-mata manusia itu hanya membentuk, menampilkan dan membentuk diri mereka semata-mata hanya untuk dosa, ya. Artinya apa? Dosa itu menjadi sesuatu gaya hidup. Tidak hanya dosa itu daripada yang diteruskan daripada dosanya Adam, tetapi juga ini menjadi suatu dosa aktual yang mereka lakukan, dan tidak sadar, Bapak Ibu sekalian, ya. Dosa di sini bukan dosa yang tidak disadari, tetapi dengan secara sadar mereka melakukannya, bahkan mereka menampilkan dosa itu. Ini tentu sangat miris, Bapak Ibu sekalian. Dan kita melihat di pasal 6 ayat 12. Allah menilik bumi itu sungguhlah rusak, benar. Semua orang manusia menjalankan hidup yang rusak. Bapak Ibu sekalian, ketika Allah menilik, ya, ketika Allah menilik di ayat 12 ini, di situ menggunakan kata ra'ah. Kata ra'ah itu adalah Tuhan Allah memperhatikan sifat dosa manusia itu secara sungguh-sungguh. Sebagaimana ketika di dalam pasal 1, Kejadian pasal 1, ketika Allah menciptakan manusia, Allah melihat bahwa semuanya yang diciptakan itu baik adanya, ya. Baik adanya ketika diciptakan cakrawala, air dan semua isinya untuk dimiliki oleh manusia. Allah melihat ciptaannya itu sungguh amat baik, itu ra'ah. Bahkan Dia menciptakan manusia itu, Bapak sekalian, tidak hanya baik, tetapi Dia katakan sungguh amat baik. Tetapi melilik di sini, sebagaimana Allah melihat tidak pernah salah melihat bahwa apa yang diciptakannya itu baik. Akhirnya saat ini Allah melihat bahwa manusia itu sungguh sangat buruk sekali. Tidak hanya baik, apalagi sungguh baik, tetapi sangat bobrok semata-mata. Dan dosa ini mereka lakukan secara terus menerus. Bapak Ibu sekalian, tentu inilah alasan mengapa Allah berkata, aku menyesal. Bapak Ibu sekalian, bisakah Allah menyesal? Mengapa Allah menyesal? Bukankah Allah adalah roh? Di dalam dan dirinya sendiri tidak terbatas. Keberadaannya, kemuliaannya, berkat dan kesempurnaan serba cukup, abadi, tidak dapat diubah. Seharusnya manusia adalah manusia yang berubah, tetapi Allah tidak. Tetapi kita melihat di sini bahwa Allah berubah, Bapak Ibu sekalian. Seolah-olah Allah berubah, seolah-olah Allah harus bertobat. Dia salah. Seolah-olah apa yang Dia kerjakan, Dia ciptakan manusia itu Dia tidak pernah tahu sebelumnya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kita melihat di sini bahwa kata menyesal ini adalah suatu bahasa antropomorfis, ya. Bahasa dalam konteks manusia yang bisa dimengerti manusia dengan dalam bahasa keterbatasan manusia. Allah memiliki perasaan, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, tentu ini sangat miris, ya. Allah menghendaki yang baik, tetapi justru manusia melakukan yang jahat. Dikatakan juga di sini bahwa Allah berkata bahwa manusia hanya akan mencapai umurnya 120 tahun saja. Tetapi nyatanya Nuh itu mencapai 950 tahun. Ini seolah-olah Allah tidak konsisten dengan perkataannya, ya, ketika melihat manusia itu berdosa, ya. Tetapi kita melihat, Bapak Ibu sekalian, justru disinilah kesetiaan Allah. Ketika Allah melihat ra'ah, yang pandangan Allah tidak mungkin salah, Dia melihat manusia itu berdosa, Dia katakan, rohku tidak bisa tinggal lagi di tengah-tengah manusia, di dalam diri manusia, karena manusia itu terbatas sifatnya. Tetapi umur manusia itu hanya akan mencapai 120 tahun. Tetapi akhirnya Nuh 950 tahun. Ini adalah bentuk kesetiaan Allah yang terbesar, Bapak Ibu sekalian. Ya, bentuk kesetiaan Allah yang terbesar. Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah perjalanan ini, di tengah-tengah keberdosaan semua manusia, maka di situ Tuhan Allah berkata di ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia
di mata Tuhan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Artinya apa? Di tengah-tengah banyaknya manusia berdosa di zaman itu, tetapi Tuhan Allah melihat satu pribadi. Dari satu pribadi menjadi bertambah 7 orang lagi, yaitu istri, 3 orang anak dan 3 menantu. Berbeda dengan zaman daripada Lot, Bapak Ibu sekalian, di mana yang diselamatkan itu hanya Lot beserta 2 anaknya. 2 mantunya lagi itu mereka menolak Injil yang disampaikan kepada mereka untuk mereka keluar. Kalau istri daripada Lot, dia menjadi tiang garam ya. Ini artinya Bapak Ibu sekalian bahwa Nuh ini hidup tidak hanya menjadi berkat bagi dirinya, tetapi juga bagi istri, anak dan mantu. Di sini kita tahu bahwa Injil itu ketika satu orang diselamatkan, maka keluarganya diselamatkan. Bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul ya, ketika Paulus di penjara waktu itu. Bapak sekalian, tentu di sini kita juga di dalam perjalanan hidup kita. Perjalanan hidup kita sadar bahwa hidup kita ini adalah sesuatu kasih karunia Tuhan semata. Keselamatan yang kita peroleh itu hanya semata-mata kasih karunia yang bisa kita peroleh melalui iman. Ya, itu di dalam Efesus pasal 2 ayat 8, Bapak Ibu bisa baca di situ. Semata-mata hanya kasih karunia Tuhan. Maka kasih karunia Tuhan itu diberikan kepada Nuh, Bapak Ibu sekalian. Di tengah-tengah banyaknya orang, Tuhan tidak pernah salah melihat satu keluarga ini. Pandangan Tuhan, penilaian Tuhan tidak pernah salah. Seorang yang benar, seorang yang beriman itu tidak akan pernah luput dalam pandangan Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Demikian banyak orang itu tidak luput, yang dosa itu tidak luput dalam pandangan Tuhan. Begitu juga orang benar di tengah-tengah banyaknya keberdosaan. Tuhan memberi kasih karunia-Nya kepada Nuh dan sekeluarga. Tentu ini juga kita rindu Bapak Ibu sekalian. Dalam teks ini kita akan melihat perjalanan iman apa yang kita bisa pelajari daripada kehidupan Nuh dan keluarga. Bagaimana mereka disebut sebagai tokoh-tokoh iman. Bagaimana mereka disebut sebagai orang yang benar. Apakah Nuh ini adalah seorang yang benar? Tentu tidak Bapak Ibu sekalian. Tentu tidak. Kalau kita melihat di pasal berikutnya bahwa akhirnya Nuh juga adalah seorang yang berdosa di hadapan Tuhan. Dia adalah seorang yang begitu serakah, nafsu liar. Ya. Dia minum anggur, seketika dia mabuk dan di situ ini tentu ada, kalau kita melihat dalam kasus-kasus 7 dosa, di situ salah satu dosa yaitu ada keserakahan, nafsu, ya Bapak sekalian. Tetapi karena kasih karunia Tuhan semata, maka Nuh dan keluarga boleh dibenarkan di hadapan Tuhan. Maka apa yang mau kita pelajari daripada kisah Nuh dan sekeluarga Bapak sekalian? Yang mau kita pelajari adalah kita harus teguh iman. Kita harus tetap hati. Kita tidak boleh terombang-ambingkan dengan dunia ini Bapak Ibu sekalian. Kita melihat Nuh di tengah-tengah sejamannya, ya. Sejamannya artinya tidak ada orang yang benar di antara sejamannya Bapak Ibu sekalian. Tetapi Tuhan melihat Nuh ini secara konsisten, tetap teguh, tidak tergoyahkan, tidak terombang-ambingkan imannya kepada Tuhan, meskipun orang-orang sejamannya sangat kemungkinan besar mempengaruhi. Bukankah di teks lain kita tahu bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik? Dan juga pasti kita di tengah-tengah kebobrokan dunia ini, pasti kita juga mengatakan, masa di tengah-tengah zaman ini lu merokok ya, lu nggak merokok, nggak gaul begitu ya, kalau anak muda gitu, nggak minum, nggak gaul, nggak korupsi, maka lu nggak akan dapat jabatan. Kalau nggak korupsi, keuanganmu tidak akan bertambah dengan cepat. Kita bisa tergoyahkan Bapak Ibu sekalian, tetapi kita melihat Nuh dengan kasih karunia Tuhan, dia tetap teguh imannya. Kita melihat lagi Bapak Ibu sekalian di pasal 6 ayat 9.
Di situ dikatakan bahwa orang-orang sezamannya itu secara terus-menerus melakukan dosa, ya. Kemudian di pasal 6 ayat 5 di situ kecenderungan hati manusia membuahkan kejahatan yang terus-menerus. Tidak ada yang bisa tahan hidup di tengah-tengah yang demikian. Pasti kalau kita hidup di tengah-tengah orang yang pencuri lama-kelamaan, sifat mereka akan kita adopsi. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, maka kita akan ikut. Tetapi kita melihat perjalanan iman daripada Nuh ini dan sekeluarga, Bapak Ibu sekalian. Mereka teguh imannya. Mereka tidak mudah tergoyahkan. Mereka tidak terpengaruhi, ya. Maka demikian juga kita, Bapak Ibu sekalian. Hendaknya kita berteguh di dalam Tuhan. Kita kuat di dalam iman, tidak mudah tergoda dengan itu. Bapak Ibu sekalian, kita melihat juga bahwa di dalam pasal ini, di pasal Kejadian 6 ayat 13, ya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi penuh dengan kekerasan oleh mereka, ya, oleh mereka. Artinya apa? Dosa-dosa yang dilakukan sejaman Nuh itu, Bapak Ibu sekalian, tidak hanya perihal menyebabkan diri mereka berdosa, tetapi juga dosa mereka itu menyebabkan orang lain berdosa. Tapi anehnya, kenapa Nuh dan sekeluarga tidak ikut berdosa? Ini adalah sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Mereka tidak terpengaruh, mereka tetap konsisten, mereka tetap teguh, ya. Mereka tidak mudah dipengaruhi. Ini adalah sesuatu yang perlu kita lakukan juga di tengah-tengah berjemaat, secara khususnya di GP Kris Kelapa Gading ini. Bapak Ibu sekalian akan menemukan ketidakjujuran, ya. Akan menemukan yang namanya penipuan-penipuan sana sini untuk mendapatkan sesuatu, ya. Anak-anak mungkin akan dipengaruhi melihat nilai yang lebih baik karena menyontek. Ya sudah, saya menyontek juga. Tapi hendaknya kita seperti Nuh, Bapak Ibu sekalian. Meskipun dosa itu menyebabkan orang lain berdosa dan mempengaruhi, tapi dia tetap teguh. Bapak Ibu sekalian, yang berikut apa yang mau kita pelajari daripada perjalanan iman Nuh ini dan sekeluarga. Yang berikut yang mau kita pelajari adalah berjalan dengan setia bersama Tuhan. Ya, sebagai orang beriman harus berjalan dengan setia bersama Tuhan. Ya, dikatakan di sini bahwa Nuh hidup bergaul dengan Allah. Nuh ini disamakan dengan Henokh, ya. Henokh di dalam pasal sebelumnya di situ dikatakan bahwa Henokh itu hidup selama 360 tahun, ya. 65 tahun, Bapak Ibu sekalian. Dia bergaul dengan Allah di pasal 21. Di ayat 21 di pasal 5 saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu sekalian. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Artinya apa? Umurnya yang 65 tahun, dia masih hidup, dia masih mencintai, bergaul dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan itu selama 300 tahun lagi. Artinya apa? Selama 365 tahun dia bergaul dengan Tuhan seumur hidup, sehingga akhirnya dia tidak mengalami kematian, dia diangkat oleh Tuhan. Dan ini disamakan juga di dalam diri di dalam diri Nuh, Bapak Ibu sekalian. Dikatakan di sini bahwa dia bergaul dengan Allah. Bergaul di sini walk faithfully with God. Artinya apa? Berjalan dengan setia bersama Tuhan. Mereka berjalan dengan setia bersama Tuhan. Mereka tidak berjalan menurut jalannya hidup-hidup orang yang sejamannya. Mereka tetap setia bersama Tuhan. Meskipun mungkin mereka dihina, dicaci maki, dibenci, diolok-olok, mungkin karena mereka masih setia kepada Tuhan, mungkin mereka tidak menjadi seorang yang korupsi, mungkin mereka menjadi seorang yang memberitakan kebenaran, menjadi suatu penghakiman bagi mereka, tetapi mereka tetap setia, Bapak Ibu sekalian. Meskipun mereka dibenci, meskipun mereka harus hidup sendiri di tengah-tengah sejaman yang bobrok itu, mereka tetap berjalan dengan setia. Bapak Ibu sekalian, kesetiaan Nuh tentu karena ia telah belajar daripada kesetiaan dari generasi sebelumnya. Ya, kita melihat generasi daripada Kain sampai
seterusnya Bapak Ibu sekalian 6 generasi itu tidak ada yang disebutkan umur mereka. Karena apa? Mereka tidak mencari Tuhan, mereka tidak berjalan dengan Tuhan. Tetapi dengan garis keturunan Adam melalui Set, mereka disebutkan secara detail berapa umur mereka, berapa lama mereka hidup, sampai dengan Henok, sampai dengan Nuh. Dituliskan secara rinci dengan jelas oleh Alkitab. Artinya apa? Tuhan memperhitungkan kesetiaan Nuh berjalan dengan Tuhan. Tuhan memperhitungkan perjalanan hidup yang anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Tuhan akan mencatat nama-nama orang yang berjalan setia dengan Tuhan di kitab kehidupan. Maka perjalanan hidup keturunan daripada Set sampai dengan Nuh, kita bisa lihat Tuhan mencatat nama mereka. Tuhan tidak melupakan mereka. Bapak Ibu sekalian, tidak apa-apa ketika Bapak Ibu sekalian kita semua dibenci oleh dunia ini, tidak apa-apa. Yang penting kita menyenangkan hati Tuhan. Yang penting nama kita ada di dalam kitab kehidupannya Tuhan. Untuk apa kita disenangi dunia ini, tetapi kita menyedihkan hati Tuhan? Untuk apa kita mendapatkan semua ini, semua isi dunia kita peroleh, tapi kita kehilangan nyawa kita? Dari sini kita belajar Bapak Ibu sekalian. Dia sekeluarga Nuh, tidak hanya nama mereka, tapi mereka dikatakan bahwa mereka setia. Nuh telah belajar dari generasinya mengasihi Tuhan. Nuh juga belajar daripada firman Tuhan. Dia dengar, dia lihat, dia alami, dan dia menjalankannya. Bapak sekalian, ini sangat penting bagi kita untuk kita pelajari. Bapak sekalian, kita melihat Henok ya. Henok itu hanya umurnya itu paling pendek ya, 365 tahun. Selebihnya ada yang 900. Tetapi jelas bahwa namanya dicatat dalam buku kehidupan, bahkan dia diangkat oleh Tuhan. Bapak sekalian, tentu kita juga rindu ya, di akhir hidup kita Tuhan berkata kepada kita, hai hambaku yang setia, ya, masuklah berbagian karena engkau setia. Ini tentu adalah sesuatu kalimat yang indah yang kita rindukan ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Bapak sekalian, yang berikut apa yang mau kita pelajari? Yang terakhir adalah bahwa sebagai orang yang beriman, Nuh itu dia mampu menangkap rencana Tuhan itu secara detail, penuh hormat dan taat kepada Tuhan. Ya, dia tidak hanya taat, tapi dia secara cermat mampu menangkap apa rencana Tuhan, apa visi Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan, apa yang Tuhan kehendaki di dalam diri Nuh dan keluarganya, bahkan generasinya nanti. Bapak sekalian, di dalam Ibrani pasal 11, di situ dikatakan bahwa iman itu adalah dasar daripada segala sesuatu. Kita akan melihat ya Bapak sekalian, Ibrani pasal 1. Ibrani pasal 11 ayat 1, di situ dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, ya. Iman itu adalah dasar daripada kita, keyakinan kita akan apa yang kita harapkan ke depan, meskipun sesuatu itu belum terlihat bagi kita. Ya, inilah yang dikerjakan oleh Nuh. Nuh itu ketika diperintahkan oleh Allah membangun batra, itu tidak terlihat apa akan jadi apa ini. Membangun batra di atas gunung yang besarnya hampir dengan lapangan bola kaki. Lalu ini airnya dari mana? Gimana cara menurunkannya? Sesuatu yang belum terlihat. Tapi Nuh menangkap semuanya itu dengan keyakinan, karena dia meyakini, dia memiliki iman, ya. Dia mampu menangkap apa yang Tuhan mau sampaikan. Dan imannya itu berespon daripada pendengarannya daripada firman Tuhan. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 7 berkata, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, ia taat. Ya, dikatakan di sini Bapak sekalian, bukan ia taat, tetapi dikatakan bahwa dia menaati itu dalam bahasa Inggrisnya itu in holy fear. Di dalam takut, dalam kekudusan yang apa ya? Dalam ketaatannya itu karena didasarkan atas dasar kekudusan. Jadi dia melakukannya itu bukan karena takut dikutuk atau takut tidak diberkati, tapi karena dia melakukan in holy fear.
dalam ketakutan yang kudus. Bapak Ibu sekalian, hendaknya kita belajar daripada Nuh ini ya. Ketika dia taat, bukan karena dia takut bahwa dia akan dibasmi melalui air bah itu. Bukan karena dia takut karena tidak diberkati oleh Tuhan. Tetapi justru di sini adalah in holy fear. Dia dalam ketakutan yang kudus, maka dia melakukannya. Artinya apa? Dia penuh hormat ya. Dia menangkap semua visinya Tuhan dan dia lakukan dengan ketakutan yang kudus, penuh hormat, karena dia sungguh sadar bahwa yang dia perhadapkan kepadanya itu adalah Allah yang kudus, Allah yang besar, yang harus diresponi dengan sebagaimana Allah harus diresponi. Bapak Ibu sekalian, ini tentu sangat penting dan sangat indah ya menurut saya. Ini sangat indah. Nuh mengerjakannya meskipun itu melelahkan. Membangunnya itu bukan hari, bukan waktu yang singkat, bukan alat-alat yang sembarang. Tuhan tentukan semua secara detail. Bahkan di ayat 14, Bapak Ibu sekalian, di pasal 6 tadi kita baca. Buatlah bagimu sebuah batra, ya, buatlah bagimu sebuah batra. Dan ayat 16, buatlah bagimu batra dan selesaikanlah. Nuh melakukan dengan tepat apa yang difirmankan Allah kepadanya. Di dalam ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Artinya apa? Tidak pernah berubah sedetail pun, Bapak Ibu sekalian. Dengan konsisten dia mengerjakannya, according at all. Tepat menurut seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Tidak ada menggerutu, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melihat memang Nuh ini adalah seorang yang datar begitu ya. Dia tidak pernah komplain, dia juga tidak pernah berkata terima kasih Tuhan. Dia juga tidak berkata, apa sih maksud Tuhan ini? Capek banget bangun-bangun batra begini. Setelah di dalam batra juga kita tidak melihat komennya daripada Nuh ini. Aduh, capek sekali memelihara hewan ini, hampir Bapak Ibu sekalian kalau perhatikan, hampir 1 tahun mereka di dalam. Tapi Nuh tidak pernah komplain perihal hal ini, Bapak Ibu sekalian. Karena dia apa? Dia mampu menangkap apa rencana Tuhan dan penuh hormat taat terhadap semua kehendak Tuhan. Bapak sekalian, tentu Nuh melakukan semuanya ini seperti untuk Tuhan dan bukan manusia. Jika kita melakukan semua pelayanan, pekerjaan kita di marketplace itu seperti untuk Tuhan, maka kita akan menghadirkan kerja, menghadirkan kemuliaan nama Tuhan, menghadirkan salom di tengah-tengah pekerjaan kita tanpa harus menggerutu, melainkan karena kita mau mengerjakannya untuk Tuhan. Bapak Ibu sekalian, di sini kita melihat juga bahwa karena tindakannya yang benar, maka akan ada keselamatan bagi keluarganya dari penghakiman yang akan datang. Jika Nuh tidak taat, maka kemungkinan juga Nuh akan mati pada saat itu melalui air bah. Tapi dia menangkap dengan baik, mendengar dengan baik seksama, dia responi dengan penuh taat dan hormat untuk Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian, kesimpulan daripada perjalanan Nuh ini, kita melihat bahwa Kristus telah memberikan teladan sempurna bagi ketaatan orang percaya. Ya, Kristus taat kepada Bapa. Ketika Kristus berdoa meminta kepada Bapa, sekiranya kalau boleh berlalu cawan ini, tetapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Artinya apa? Kristus mengerjakan dengan sempurna bagi kita. Bapak Ibu sekalian, maka kita melihat di sini apa yang terjadi di dalam air bah hanyalah tanda penyempurnaan dan dunia yang akan datang. Ya. Ini hanyalah suatu gambaran di mana anak Allah itu akan datang, anak manusia itu akan datang dan semua akan berakhir. Di dalam batra ada jalan yang aman, penghakiman, banjir, penyelamatan, sia-sia saleh dan pemusnahan. Pelarian tidak akan bisa kita temukan dimanapun pada zaman itu. Konteks Nuh tidak akan ada yang mau naik ke gunung kah, mau naik manjat pohon, tidak ada. Selain melalui batra itu, maka keluarga Nuh aman. Demikian juga kita Bapak Ibu sekalian. Tidak ada jalan keselamatan di tengah-tengah dunia ini. Hanya satu-satunya, yaitu Kristus. Kristus hadir di tengah-tengah dunia ini menawarkan satu-satunya jalan keselamatan untuk kita boleh diterima oleh Tuhan, ya. Kasih karunia terbesar Allah adalah ketika Ia memberikan Kristus sebagai pengganti akan dosa manusia.
Bapak Ibu sekalian, ini penting. Mari kita memiliki iman yang teguh seperti halnya Nuh. Tentu iman itu berasal daripada Tuhan. Iman itu bagaimana bertumbuh? Melalui pendengaran akan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menolong kita untuk menangkap semua visi Tuhan. Dan kita boleh dipersiapkan oleh Tuhan. Dan menyadari bahwa tidak ada keselamatan di luar apapun selain di dalam Yesus Kristus. Sebagaimana keluarga Nuh boleh diselamatkan di dalam bahtera, itu adalah suatu gambaran. Dan semua kita akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ya, akan menghadapi yang namanya penghakiman, di mana Kristus akan datang tanpa seorang pun yang tahu, seperti halnya pencuri, tidak ada seorang yang siap. Tetapi Nuh dan keluarga, karena mereka memiliki iman kepada Tuhan, mereka tetap teguh, mereka tetap setia kepada Tuhan, maka mereka boleh luput daripada penghakiman, penghukuman Allah melalui keberdosaan manusia ini. Biarlah kiranya ini firman Tuhan menolong, memberkati jemaat Tuhan sekalian bertumbuh dalam iman, semakin teguh di dalam iman, karena kita bersyukur ada Kristus yang menjamin keselamatan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh belajar daripada firman Tuhan, menolong memberkati kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan mengerjakan firman-Mu ini bagi kami dan menumbuhkannya sebagai respon iman kami kepada Tuhan. Dan iman kami waktu demi waktu semakin bertumbuh dan semakin kuat, teguh di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami dalam perjalanan kami ini. Ada banyak tantangan, ada banyak godaan yang bisa kami temui, baik di tempat kerja, di pelayanan, yang membuat kami boleh berlea-lea ya Tuhan. Kami tidak memikirkan waktu Tuhan, tapi biarlah melalui kisah ini kami semakin disadarkan, dibangunkan kembali untuk kami boleh siap sedia. Kami semakin bertumbuh dalam Tuhan, dan terutama kami siap mempersiapkan diri menyambut kedatangan Kristus kali yang kedua bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, terpuji termulia nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin atas kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat, dan biarlah dalam kehidupan kita boleh menghidupinya. Kita akan kembali menaikkan satu pujian yang mengatakan hatiku percaya. Biarlah di saat kita tidak mengetahui dan tidak melihat jalan Tuhan, dan kita bahkan tidak mengerti akan rencana Tuhan dalam kehidupan kita mau tetap percaya, kita tetap setia mengandalkan Tuhan. Kita menaikkan pujian hatiku percaya.
Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk mengambil sikap berdiri. Bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dan kita akan menaikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber berkat. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai, jemaat dipersilakan saat teduh sejenak. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan